Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan ngaji kita dari kitab Wasiatul Mustafa, marilah kita bacakan Al-Fatihah kepada para guru-guru kita, para mu'allif, para musannaf kitab-kitab keagamaan, para guru kita, para orang tua kita, teman-teman kita yang telah mendahului kita. Begitu pula para ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tak lupa sekali lagi baca Fatihah kepada Muassis Ma'had Komarudin. Tsumma ila Muassis Ma'had Komarudin. Al-Fatihah. Sampai di mana kemarin? Sekarang mulai apa? Malam yakun. Coba sih, sampai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baca saja. Malam yakun wara'a anil ma'asi fatata'nul aradi khairul lahu min dhahriha li'annahu imana fi qalbi. Kurang lainnya. Li'annahu. Iya, kurang lainnya. Iya, kurang ya. Li'annahu la imana. Lainnya yang kurang. Kemudian yang kedua apa? Ya Ali. Gimana Fi? Coba dibaca Fi. Ya Ali wa aslul wara'i tarakul harami wa ma harramallahu wa ra'sul karami fi tarkil ma'asi. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari bab kemarin yang belum tuntas, yaitu sabda Nabi kepada Sayyidina Ali yang lain, ya Ali wa man lam yakun wari'an anil ma'asi fabatnul ardi khairul lahu min dhuhriha. Ya Ali, hai Sayyidina Ali, hai Ali, wa man lam yakun, wa man sapane wong iku lam yakun ora ana sapa man iku wari'an wirai. Warok ngati-ngati ngati-ngati anil mahasi saking pira-pira maksiat. Waman sapane wong lam yakun kang ora ana sapa man iku warian ngati-ngati anil mahasi saking pira-pira maksiat, fabatnul ardi mongko utawi wetenge bumi, jerone bumi iku khairun luwih bagus lahu kedue man min dhahriha tinimbang dhuwure ard. Apa kok ngono? Li'annahu la imana lahu. Li'annahu krana sak temene man iku la imana, ora ana iman iku maujud lahu kedue man. Lanjutannya ya Ali. Hei Ali, aslul wara'i utawi pokoke wirai warok. Pokoke ngati-ngati. Puncaknya hati-hati iku tarkul harami ninggal haram. Wa ma lan napa wae haram kang ngaramaken sapa Allahu ing ma. Wa rasul karami utawi pokoke kemuliaan. Jadi kalau ada hati-hati itu menuju kemuliaan. Wa rasul karami utawi pokoke kemuliaan iku fi tarkil ma'asi ing dalem ninggal pira-pira maksiat.
Sabda Rasulullah yang demikian ini berbicara tentang sikap hati-hati. Sikap hati-hati itu dimulai dari kemampuan menahan diri. Jadi Islam itu mengajarkan nilai ibadah yang tinggi itu adalah menahan diri. Salah satu menahan diri adalah hati-hati. Termasuk puasa ini, boleh dikatakan ibadah yang aneh ya. Gak lapo-lapo kok ibadah. Gak mangan ya, gak ngombe, gak lapo-lapo ibadah. Ya tapi di situ ada unsur apa? Unsur menahan diri. Menahan diri dari hal apa? Kalau wira itu menahan diri dari hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang haram. Mangan barang haram gak oleh. Malah puasa itu enggak. Barang halal loh kalau dipangan. Iya. Ini lebih jauh. Nah, sampai itu bisa ngelakuin. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk bersikap hati-hati dari perilaku yang maksiat. Hati-hati itu dimulai dari apa? Dimulai dari kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan. Ini hati-hati. Jadi dimulai dari menahan diri untuk tidak melakukan apa-apa. Termasuk kalau puasa berarti tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Gak mangan, gak ngombe, tapi oleh turu. Nah, kehati-hatian yang demikian ini merupakan pokok dari agama. Termasuk hati-hati terhadap apa yang kita makan. Jangan sampai makan barang-barang yang diharamkan. Nah, tidak mau makan, hati-hati terhadap makan yang diharamkan ini disebut dengan wirai. Sikap wara', sikap hati-hati. Sikap hati-hati sedemikian ini kalau Rasulullah kepada Sayyidina Ali tarkul haram. Hati-hati itu dimulai dari meninggalkan barang yang haram. Wirai itu dimulai dari barang yang haram. Kalau bisa diteruskan, bukan hanya barang yang haram, tapi termasuk barang yang syubhat. Sehingga para ulama mengatakan sikap wira itu apa sih? Wira itu yaitu ijtinabus syubhat, ngedoi barang syubhat. Ijtinabus syubhat khaufan krana wedi. Jadi oleh ngedoi syubhat iku khaufan krana wedi minal wuku'i, saking tumiba agar tidak terjatuh fil muharramati dalam hal-hal yang diharamkan. Jadi ini wirai ya. Sikap hati-hati itu kalau dirumuskan ini adalah ijtinabus syubhat khaufan minal wuku'i fil muharramat. Melakukan menjauhi hal-hal yang syubhat. Iki para ulama mendefinisikan. Nek Sayyidina Ali cukup dingendikani tarkul haram cukup. Mergo Sayyidina Ali tarkul haram itu subhati dianu. Nek sampean gak saya ini gak cukup. Gak cukup tarkul haram tapi harus tarkul subhat. Mau kadang-kadang haram itu ya mana zaman saiki ya. Zaman saiki haram itu gak hati-hati gitu. Karena itu para ulama agar kita sangat hati-hati subhat. Dan subhat ini yang memang masuk pada wilayah hati-hati. Kalau haram itu mudah ditinggalkan. Mereka anak hadis yang lain innal halala bayyinun ya wal haramu bayyinun. Jadi halal itu jelas. Haram juga jelas. Lah sing repot itu barang sing gak jelas. Yaitu hal-hal yang syubhat. Wa bainahuma umurun mustabihat. Jadi innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ini wilayahnya wirai, hati-hati.
Karena itu ada ulama lagi yang mendefinisikan begini, kalau di salah satu kitab yaitu Imam Qarafi itu mendefinisikan asik kan. Yang dikatakan wira itu adalah tarku mala ba'sa bihi hadaran mimma bihil ba's, ninggal barang sing gak apa-apa. Karena apa? Kuatir cik gak apa, kuatir beir dadi apa-apa. Ninggal barang sing gak apa-apa ya. Kuatir terjadi apa-apa. Tarku mala ba'sa. Jadi tarku mala ba's bihi hadaran mimma bihil ba's. Nah, sikap menahan diri nih, karena itu ibadah yang paling berat ini menahan ya. Omar ini menahan nafsu, wah ini menahan nafsu ya. Jadi ibadah itu menahan itu berat, nilainya tinggi. Nah ini penting, terutama kita menghadapi gangguan, menahan diri dari agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif itu penting. Dan itu ibadah yang sangat tinggi. Sampai dikatakan gini kan, coba yang kedua, aslul wara' tarkul haram, wa ma haramallah, wa ra'sul karam fi tarkil ma'asi. Pokoknya kemuliaan, yaitu ing dalem ninggal maksiat. Ternyata sama. Aslul wara', ya, pokoknya hati-hati, itu bisa, pokoknya hati-hati yaitu meninggalkan hal-hal yang haram. Pokoknya kemuliaan, yaitu ing dalem ninggal kemaksiatan. Berarti apa? Sikap wira itu ya, sikap hati-hati terhadap hal yang haram itu bisa meningkatkan diri kita menjadi orang yang paling mulia. Ya. Aslul wara' tarkul haram. Ra'sul karam. Ya. Aslul wara' tarkul haram, ra'sul karam fi tarkil ma'asi. Sama kan? Berarti kehati-hatian itu bisa menjadikan kita menjadi ra'sul karam. Sikap kehati-hatian, ya, berarti menjadi ra'sul, menjadi karam, menjadi suatu ya. Wah enak sekali ini hadisnya. Aslul wara' tarkul haram, wa ra'sul karam fi tarkil ma'asi. Sehingga kualitas seseorang ini bisa diukur dari kemampuan seseorang itu dalam meninggalkan hal-hal yang maksiat. Jadi kok gak ngelakuin kebagusan? Iya, sebab meninggalkan maksiat itu sudah kebaikan. Meninggalkan maksiat. Ono misalnya ono arek ngejak kok apa ngono arane ngejak nakal, ngejak ngombe-ngombe. Sampeyan gak metu itu dalam rangka menahan diri. Nek dalam rangka menahan diri, gak katut kanca melu ngombe bir, melu nglakukan sing gak, itu sebuah perbuatan mulia. Ya sama, nanti perbuatan mulia yang lain juga begitu. Dijak kanca dolen, wayahe sinau. Ya. Kalau sampean bisa menahan diri, tidak dolan, tidak keluyuran, dan dampaknya apa? Berarti sampean ngelakoni. Jadi ketika kita meninggalkan yang jelek, berarti kita melakukan yang positif. Sebaliknya juga, ketika kita melakukan positif, maka berarti kita meninggalkan yang jelek. Di Al-Quran ada ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya. Sesungguhnya hasanat, pira-pira perkara yang bagus ya, iku yudhibnas sayyi'at. Bisa meninggalkan ya, menghilangkan hal-hal yang negatif. Jadi pada saat kita melakukan perbuatan yang baik, pasti kita meninggalkan yang negatif. Sebaliknya, ketika kita tarkul ma'asi, meninggalkan hal-hal yang negatif ya, berarti
sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan awal dari kebaikan itu dimulai dari kemampuan kita meninggalkan hal-hal yang negatif. Termasuk ini untuk menempuh cita-cita kita. Jadi bukannya sekedar sampai mungkin bayangannya itu perkara agama atau tidak. Sama dalam mereka mengejar cita-cita juga begitu. Kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal negatif itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sama. Jadi menahan diri tadi aslul wara tarkul haram. Meninggalkan hal-hal yang negatif. Itu aslul wara. Nah, ra'sul karam, ya. Pokok ra's itu sirah ya, das. Sesuatu yang di atas ya, ra's itu. Puncak kemuliaan itu ketika kita mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Ini penting sekali ini. Jadi ini pelajaran kehidupan benar-benar dari Rasulullah. Memang Islam itu begitu mengajarkan. Baca itu menahan diri itu luar biasa. Nah sekarang ini sampai sudah terlatih itu. Kira-kira sampai sadar poso, dijak uang ngerasani uang gelem gak? Dampak dari menahan haus dan lapar ya. Dampak dari menahan haus dan lapar. Lu kadang-kadang dijak ngerasani uang gelem malas. Nulis pada tingkatnya, bukan kadang-kadang ya. Males. Kumpul iku balik jak ngerasani uang emane-mane posoku ya. Karena ngelakoni poso emang. Nah sayangnya kadang-kadang wong itu gampang kecoba ketika berada dalam kehidupan sehari-hari di luar bulan Ramadan, gampang kecoba. Ketika Ramadan bisa menahan diri, bahkan menahan diri dari hal-hal yang halal bisa. Kalau tadi hanya yang haram kan, sekarang berpuasa itu enggak. Jangankan yang haram, kayak anak saya halal gak gelem saiki. Sampai saiki dikai makanan yang paling sampean senengi. Untuk seblak apa yang senengi? Apa hamburger. Tak godok gedang. Dulu potongannya kayak godok gedang ya misalnya, potongannya kayak desa apa ini. Senengannya paling apa so godok gedang. Aslul wara'. Ya Ali, innar rajula la yablughu bil khuluqil hasan darajatas shaim al-qaim al-ghazi fi sabilillah. Ya Ali, innar rajula sak temene wong lanang. Tapi yo gak kok wong lanang gak yo wedok bareng. Maksudku seseorang. Innar rajula sak temene wong lanang. Ya gunakno mudzakkar kalimatnya lho. La yablughu. Yakti nyampe. Yakti ku teman-teman ya. Bil khuluqil hasani. Sebab akhlak sing apik. Atau kelawan akhlak sing apik. Bil khuluqi kelawan perilaku, kelawan pekerti al hasani kang bagus. Darajatas shaimi ing derajate wong kang poso al-qaim kang jumenengaken salat al-ghazi kang perang fi sabilillahi ing dalem agamane Allah. Innar rajula la yablughu bil khuluqil hasan darajatas shaim ing derajate wong kang poso al-qaim lan wong kang negakaken salat al-ghazi lan wong kang perang jihad pirang fi sabilillah. Iki dadi anu lho ya. Gak ono pawune lho ya. Bukan darajatas shaim jadi ganti ono huruf atau bukan au ya. Darajatas shaim ya. Bukan awil qaim, awil ghazi bukan.
Kalau itu kan pilihan salah satu. Tapi ini tidak. Derajatnya orang yang berpuasa, ya. Derajatnya orang yang menegakkan sholat, terutama sholat malam, dan derajatnya orang yang perang di jalan Allah. Itu bisa dicapai oleh seseorang dengan akhlakul karimah. Iya. Innar rajula la yablughu bil khuluqil hasan darajatas shaim darajatas shaim al qaim al ghazi fi sabilillah. Perhatikan. Sampeyan do derajate poso. Ganjaran poso ki apa? Tidak bisa dibayangkan ganjaran poso. Jadi sampai Allah dhewe sing ganjar. Ya, as-saumuli wa ana adzibi. Ya. Poso iku urusanku. Wis gak urusan malaikat ya. Itu kan artinya nilai puasa itu sangat tinggi. Umpama ana urusan, wis gak dadi urusane TU, gak dadi urusane guru, ya, gak dadi urusane wali kelas. Tapi langsung urusane kepala sekolah. Perkara cerita gede. Iki sik contoh sederhana. Iya. Lah poso iku ngono, wis gak urusane malaikat. Wis gak urusane raqib ini. Jadi langsung urusane Allah. As-saumuli wa ana adzibi. Terus aku dhewe sing ganjar. Ya. Loh iku urusanku. Aku kepala sekolah misalnya. Loh kan berarti barang penting kan ya. Barang yang sangat berharga. Barang nek urusane pejabat gede ya. Oh, iku urusane presiden. Iku urusane bupati ya. Oh, hebat. Iku urusane gubernur. Urusane presiden. Iki enggak jadi nih. Urusane presiden. Ya. Jadi Kanjeng Nabi menyampaikan hadis kursi as-saumuli. Poso iku tekku. Ya. Wa an adzibi. Ganjaran ya urusan. Nah ini terus ganjaran itu apa jare bose ya jelas lebih gede. Timbang melu mandar-mandar niku kan gitu kan gitu. As-saumuli wa an adzibi. Itu derajate wong poso. Derajate wong sembahyang bengi wis jelas. Di beberapa hadis diterangkan bahwa Allah itu turun ke bumi pada sepertiga malam terakhir ya. Bahkan diabadikan dengan tibaan itu ya. Tibaan dijelaskan bahwa Allah itu akan turun. Maksudnya jadi pangeran kumudun enggak? Ya rahmat rahime jadi rahmatnya Allah sing mudun pada sepertiga itu. Kon butuh apa njalukan nalika itu. Berarti orang-orang yang sholat ya doanya pasti diterima. Mencapai derajat tinggi. Salat malam itu. Dan ini Quran juga yang ngomong. Apalagi kalau sering melakukan salat tahajud. Ya. Kalau tadi puasa itu as-saumuli ya. Saiki sembahyang bengi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmudah. Nanti akan dibangkitkan mencapai makomam mahmudah. Lu sing ngelem Quran ya. Ya. Gak sampean sing ngelem. Ya. Sing ngelem ke Allah melalui Al-Qur'an. Kualitas ganjarane poso koyo ngono iku. Ya mau ya as-saumuli. Saiki as-shaim ya, al-qaim. Qaim sembahyang bengi. Asa ya ba'atsaka rabbuka maqamam mahmudah, mencapai derajat yang tinggi. Derajat perang fisabilillah. Swarga, Said. Ya. Lah ngono iku bisa dicapai oleh seseorang dengan melakukan akhlak yang bagus. Lu enak kan? Ini lu sampai Gusti Rasul itu turun ke bumi, diutus ya.
Innama, lihat. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi berarti apa? Tugas utama Nabi ku nek istilah teko iki. Berarti ingin mengangkat derajat umat manusia khususnya umat Kanjeng Nabi mencapai derajat yang tinggi di antara umat-umat yang lain. Mereka dengan akhlakul karimah, Nabi itu diutus ya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wong sing ngela innar rajula la yablughu bil khuluqil hasan darajatas shaim wal qaim al shaim al qaim al ghazi fisabilillah. Ketiga derajat tinggi tadi bisa dicapai ya oleh orang yang berakhlak baik. Hubungannya dengan hadis sebelumnya Wirai. Lah akhlak yang baik itu dimulai dari kemampuan menahan diri. Ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Ini sampean tarik, sampean pernah belajar kaidah fikih ya di Sanawiyah ya? Qawaidul fikih. Ono kaidah apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Meninggalkan hal-hal yang negatif, ya, rusak kan negatif itu. Muqaddamun, ya, diutamakan. Ala jalbil masalah. Ini menahan. Itu bisa dicapai oleh akhlakul karimah tadi. Nah, sekali lagi nih, jadi akhlakul karimah itu dimulai dari sana. Makanya usaha duwe akhlakul karimah bisa mencapai itu. Lah nanti metune iman itu, nek isa iman sing bisa memunculkan akhlakul karimah. Makanya mungkin sampean gak menangi ya. Sekarang mungkin tapi kalau sekarang sering sampean dengar ada doa yang sering dibaca oleh yang paling ini yang saya tahu sering dibaca oleh Kiai Maimun Adnan dan sekarang juga sering dibaca oleh Kiai Tahawi. Yaitu Allahumma inna nas'aluka sihatan fi iman wa imanan fi husnil khuluq ya wa najahan yatba'ul falah wa rahmatan minka wa afiyatan wa mafiratan minka wa ridwana ya. Pernah dengar di doa ini? Allahumma inna nas'aluka sihatan fi iman wa imanan fi husnil khuluq. Kata gurunya ya gak apa-apa kan bisa ngijek guru. Jadi nyuwun nang Allah supaya kita itu dikai sehat dalam iman. Iman yang melahirkan wa imanan fi husnil khuluq. Iman yang bisa mencapai husnul khuluq. Tadi lah husnul khuluq itu dengan husnul khuluq kita bisa mencapai darajatas shaim al-qaim al-ghazi fi sabilillah. Enak. Nah tadi caranya tidak sulit kok ya. Caranya prakteknya ya. Kemampuan menahan diri. Mari bapak sampean sik nom kabeh. Kemampuan menahan diri. Dari yang paling sederhana lah. Jadi termasuk ini. Akhirnya dari sifat kemampuan menahan diri kemudian muncul sikap disiplin. Baik sinau ya sinau. Dijak arek ngerumpi sik. Menahan untuk tidak ngerumpi. Dimulai dari sana. Jadi akhlak yang baik itu sebenarnya dimulai dari kemampuan menahan diri dari hal-hal yang negatif. Tadi darul mafasid itu muqaddamun ala jalbil masalah. Ya, saya apal sampean mesti sering krungu ceramah-ceramah. Ya padha ngene mong Allahumma inna nas'aluka sihatan fi iman wa imanan fi husnil khuluq wa najahan yatba'ul falah wa rahmatan minka wa afiyatan wa maghfiratan minka wa ridwana. Tak tambahan aja gak di oleh rasa. Di oleh nomane. Lu Dibaca banter ini. Tapi ada alon-alon aja. Ya Ali. Apa tulisannya?
Nah iki akhlak iki kanjeng Nabi. Ya Ali ini wis iso ngono. Mulai mampu menahan diri, ini sikap yang keluar. Nahan gak merengut. Ya Ali kun basasan. Kun ana sapa sira iku basasan. Basas itu apa ya? Wajah yang apa? Senyum meneng lho. Bukan hanya ceria ya. Jadi wajah jereh itu orang melihat itu seneng. Sumringah tapi menyenangkan orang. Itu basasan. Jadi kun basasan. Wong delok iku seneng. Nabi itu terkenal basas. Nabi itu basas. Jadi kira-kira delok Nabi kok hilang problem kan? Iya, kalau sampai delok wong sing akhlake apik ya. Delok kan menyenangkan hati kan. Sekarang kan problem itu hilang. Pernah ketemu orang model begitu? Ketemu wong iku lali masalah. Iya. Mungkin orang yang kita cintai, tapi akan lebih bagus lagi menjadi orang itu sampean iso dadi wong ketemu sampean eling akhirat. Anak sing ngene iku. Jadi anak sing lumayan anak sing sampean kepengin ketemu wong nek ketemu sampean iku terus eling ilmu ngono ku ana. Ana sing gak ketemu wong ku ilang problem. Ada kan ya? Ada. Nah, sudah barang tentu orang yang bagaimana? Orang yang menyenangkan, ya. Orang yang menyenangkan berarti orang yang banyak senyum. Nah, Rasulullah itu gampang ngomong banyak senyum. Basasan. Basas itu banyak senyum. Kun basasan. Fa innallaha yuhibbul basasin. Fa innallaha mangka sak temene Allah. Iku yuhibbu demen sapa Allah al-basasina ing pira-pira wong kang jereh. Nah, di wajahnya itu cerah itu. Menyenangkan. Nah, ini wajah menyenangkan, ketemu wong kok merasa seneng, ngilangno probleme wong lah malah enak obat, berarti obatnya stres bagi sama ya. Wong apik. Jadi si tampilannya tok lho, wis menyenangkan orang. Itu basas. Berarti apa? Waya mari ngono iki, lawane berarti iki ya. Waya bukhadu kalau tadi yuk kun ya diperintah, berarti waya bukhadu berarti ngedoi. Ya, waya bukhadu lan keting, yuhib lawan berarti ya. Keting waya bukhadu lan keting sapa Allah al-abusa. Ing wong kang merengut apa ngono. Iya. Lawane bahasa tadi ya. Ceria. Lawan ceria apa? Tukang merengut. Ya sakarepe. Al-abu sing akeh merengute. Al-kari hal wajhi. Karih itu makruh itu. Apa makruh? Dibenci ya. Disengiti. Makruh itu artinya disengiti ya. Al-kari hal wajhi kang den sengiti wajai. Jadi wayab ghadul abusal kari hal wajhi. Jadi Allah Ta'ala itu senang kepada al-bassas ya, pada orang yang berwajah menyenangkan orang lain. Berarti lawannya ya tidak menyukai, lawannya orang yang wajah apa? Perengutan. Merengut. Oh, ribu koyok. Tidak bisa menyenangkan orang loh. Jadi wong delok itu ya gak seneng blas. Ono ketemu hotel ngono ya. Ojo dititeni rek. Nek iso sampean ketemu wong iku seneng kabeh. Nek itu harus dimulai dari sana. Sampean bisa menjadi basas. Itu kalau akan lebih gampang. Kalau ya itu caranya apa? Ya kita melihat orang itu, oh itu macam-macam intunya. Jadi kita senyum aja. Oh gini ya, macam-macam. Jadi kita ditantang untuk itu.
Kun basasan fa innallaha yuhibbul basasin wa yabghadul abusa al karimal wajah. Lagi terusan ya Ali. Ya Ali, rasul ibadah iku asumtu meneng. Ya. Gak ngelakoni apa-apa. Illa min zikrillah, kejaba saking zikir marang Allah. Di rasul ibadah kan sambungan ya. Jadi rasul ibadah itu asumtu. Gak lapo-lapo. Ya. Rasul ibadah utawi pokok ibadah iku asumtu meneng. Illa min zikrillah kejaba zikir marang Allah. Ini punya. Jadi ini iso meneng gak lapo-lapo. Ngomong ya sak perlune kejaba zikir Allah. Tapi ya tampil menyenangkan. Ini iso lho. Tampil kun basasannya. Jadi dimulai dari asumtu menahan diri. Termasuk poso gak menahan dah. Menahan diri dari hal-hal yang negatif ya. Terus kemudian kita bisa tampil basasan wajah yang menyenangkan pada orang lain. Ya, biar kita mendapat cinta Allah. Rupanya waktu ini habis, ya mari. Ya kita tutup juga dengan bacaan Fatihah. Ya Ali kasratun naum tumitul qalab wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.